Karena menurut Ama ini sejarah banget seumur hidup Ama bisa ngelukis sampai detail kayak gitu. Matanya pun kayak hidup. Kayak hidup. Dan itu tadi ada sebuah hikmah bahwasanya yang bunuh diri itu menyesal. Dan kenapa itu kita bahas di episode sekarang, supaya siapapun ya sedang memiliki permasalahan yang berat, jangan pernah merasa putus asa. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Indigo Datengin Seleb. Dan kali ini saya akan mengundang sahabat saya, sekaligus sudah saya anggap adik sendiri, Ama Gerald ya. Tetapi sebelum kita lanjut ke obrolan, saya juga ingin memperkenalkan Ruang Boho, di mana di sini banyak sekali room yang disewakan untuk kalian bagi yang ingin foto-foto ataupun syuting. Jadi untuk alamat lengkapnya bisa kalian cek di Instagram berikut ini ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun. Dan YouTube channel Ama udah ada belum? Belum sih Kak, udah ada tapi belum aktif. Udah ada tapi belum aktif. Nah, sebelum kita membahas sesuatu yang sedikit creepy ya, sebelumnya Kak Furi mau nanya-nanya nih, sekarang kesibukannya Ama apa? Karena kan kalau misalnya kalian lihat Instagramnya Ama Gerald ya, kalian bakalan menemukan foto-foto yang aneh. Kayak Ama pakai kemben, Ama pakai kebaya gitu. Tapi bukan berarti dia gila, enggak. Karena sekarang Ama lagi serius banget ingin menjadi seorang aktor. Nah, gimana tuh? Kesibukan saat ini selain di Dimensi Lain juga kebetulan Ama lagi ikutan beberapa kelas acting juga. Jadi kalau misalnya di Instagram agak sedikit tiba-tiba pakai kebaya, pakai apa, itu alasannya adalah untuk ujian monolog Kak. Jadi ujian monolog ini mereka dikasih skrip dan itu karakternya terserah aja gitu kan. Jadi karena menurut Ama ini belajar, jadi Ama pengen explore aja deh apapun yang ada di diri Ama, karena emang itu penting banget. Iya. Jadi kalau untuk beberapa orang ada yang bilang bahwa belajar itu harus dari usia muda, 20 apa, enggak juga ya. Ama ini usianya enggak muda lagi, tapi kelihatannya memang baby face, kayak masih umur 22. Padahal usia udah kepala 3 sih. Udah kepala 3 ya, tapi bukan berarti kalau kalian udah kepala 3 semangat menurun. Nah kayak Ama sekarang Kak Furi seneng banget karena ngelihat dia sudah lebih glow up. Glow up bukan berarti auranya yang glow up, enggak ya. Tetapi dia sudah mulai memiliki semangat-semangat yang kemarin-kemarin mungkin sempat padam. Iya. Jadi namanya orang pasti pernah up and down ya, Mak? Pernah banget Kak, pasti. Pernah banget. Jadi buat kamu yang misalnya sekarang lagi pengen bikin YouTube, pengen jadi aktor, pengen jadi artis sinetron, jangan pernah menyerah karena perjalanan itu butuh ya perjuangan gitu ya. Nanti kita akan ada sesi khusus tentang Ama Gerald secara personal, tapi kali ini Kak Furi akan membahas sedikit tentang peristiwa yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Dan Kak Furi minta maaf kepada kalian karena kita sekarang ini sedang ada di tempat orang, di studio Boho. Jadi pada momen ini kita tidak ada mediumship. Mungkin pada beberapa konten yang lain, mediumship atau kerasukan merupakan suatu tontonan yang menarik untuk dilihat. Tetapi menimbang karena ini adalah tempat orang lain ya. Lalu juga yang akan kita bahas adalah spirit wanita yang baru saja bunuh diri gitu, dan peristiwanya baru terjadi beberapa minggu yang lalu. Jadi saya tadi sudah memutuskan dengan Ama Gerald untuk hanya bercerita dan sama sekali tidak membuka portal atau komunikasi apapun ya. Sebelumnya kalian silahkan lihat video berikut ini. Jadi waktu itu malam-malam Ama pernah kirim ke saya video dia yang nggak bisa menggambar, tiba-tiba menggambar sosok hantu yang mengganggu dia. Dan seperti ini videonya. Nah, itu tadi videonya, cukup aneh, tapi waktu itu Kak Furi udah tahu siapa yang datang. Oke, Mak, bisa ceritain sama teman-teman. Kenapa kok bisa ujug-ujug Ama yang nggak bisa ngegambar? Ya meskipun gambarnya nggak keren-keren banget, tapi ya itu udah wow deh gitu untuk seorang Ama bisa menggambar seperti itu. Gimana? Iya, jadi intinya Ama itu nggak bisa gambar Kak, cuma bisa kayak bulat gitu-gitu doang, kayak gambar gunung juga benar-benar yang kan garis lurus gitu ya. Iya.
Itu kalau nggak salah itu malam Kamis kalau nggak salah ya, aku lupa. Jadi selama pindah ke kosan itu Kak, selama 6 bulan Ama tuh nggak pernah ketindihan kayak kemarin. Meskipun ketindihan juga itu paling Bobby, kalau nggak mau Bobby lagi numpakin mau kelihatan gitu kan. Kalau ini nggak, bener-bener yang kayak gelap, sama sekali gelap. Hitam gitu. Dan Ama kayak bilang ampun sampai bilang kayak gitu Kak. Dan langsung kayak udah kebangun. Itu karena ngantuk mungkin ya, jadi kayak nggak mikirin apa-apa, kayak oh ya udah lanjut tidur. Erup lagi. Iya. Terus udah gitu bangun lagi, tidur lagi. Kebesokannya tuh bangun jam 11 siang. Bangun, lihat dulu handphone kayak biasa, lihat jam, udah minum air putih. Tiba-tiba pengen duduk depan meja tulis. Ngambil kertas tempel, ngambil pulpen, udah kayak cuma titik-titik doang sih. Ama juga kayak udah titik-titik begitu udah jadi kayak ngegambar cewek itu. Ini ngegambar siapa gitu kan. Makanya langsung kayak di grup kayak sama Kak, sama gini gitu kan. Setelah Kakak bilang itu bunuh diri. Yang bunuh diri itu. Di kosan itu tiba-tiba kayak pengen komunikasi. Tapi kamu accept komunikasi sama dia, nerima? Awalnya takut, terus kayak Kakak bilang di grup Asyap gitu. Tapi penasaran juga sih, kenapa sih dia bisa seperti itu. Dan akhirnya kayak ama tarik napas, ama duduk sila, kayak mengosongkan diri gitu kan. Pikiran juga dikosongin, kayak ama bayangin gambar yang ama gambar. Terakhirnya dia ngobrol. Bagaimana cara Ama buat berkomunikasi sama sosok hantu ini? Ama selalu bilang dalam hati itu kayak, oke, silakan kalau kamu mau bercerita, apa yang mau berceritakan tanpa medium, tapi kita hati ke hati. Gitu. Melalui batin lah ya. Dan akhirnya dia nangis. Ya, aku bilang gak betul, kenapa nangis? Dia bilang, tolong kasih tahu keluarga saya minta maaf lahir dan batin. Sedih banget sih. Terus dia kayak, aku tuh nyesel ngelakuin ini tuh. Ternyata setelah saya mengalami bunuh diri, saya kayak diambang. Saya nggak tahu mau kemana nih saya bingung mau kemana saya. Terus kamu kenapa melakukan itu? Aku bilang. Aku bingung harus cerita ke siapa. Aku banyak banget masalah. Aku banyak banget ditekan sama orang dan sama lelaki itu. Ama dia bilang lelaki itu, Ama tanya siapa, dia nggak cerita. Dia bilang lelaki itu, dan aku harus gimana? Masalah aku banyak, aku nggak bisa cerita ke siapa. Aku pusing sendiri. Dia bilang kayak gitu. Berarti intinya dia menyesal bunuh diri. Dia menyesal, dia bilang tolong bilangin minta maaf sama keluarga saya. Dia bilang kayak gitu. Terus kayak dia tuh nggak tahu kenapa kayak hati itu pengen banget ke lokasi Kak saat itu, karena dia kayak ada sesuatu yang mau dia sampaikan atau diliatin gitu. Cuma aku kayak enggak deh gitu. Terus dia kayak kamu bisa tolong aku. Dia bilang kayak gitu. Aku bilang aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa tolong kamu. Gitu. Dia nangis kan. Dan Ama pun ngerasa sakit hatinya dia gitu loh. Ya, jadi apa yang dia rasain sakitnya kayak akhirnya nular ke kita gitu. Iya. Dia nyesel banget dan bingung dia mau ngapain sekarang. Sekarang dia masih sering ngeganggu nggak? Udah enggak, sekarang dia udah enggak, cuma kadang tiba-tiba kalau misalkan Ama tempel kan foto yang enggak mau tulisan Ama tempel di dinding, bener-bener kalau tidur tuh kelihatan gini. Karena menurut Ama ini sejarah banget seumur hidup Ama bisa ngelukis yang sampai detail kayak gitu, dan kalau melihat lukisan itu tuh kayak matanya pun kayak hidup. Kayak hidup, iya. Dan Ama pun udah nggak takut Kak, jujur aja udah nggak takut, cuma kayak ngerasa kasihan aja sih kalau misalkan ada kesempatan untuk one day untuk medium, mungkin Ama akan bisa lebih manggil dia untuk saatnya sekarang lu silakan bicara, karena ini emang lagi mediumship. Iya. Gitu. Iya. Jadi teman-teman
Untuk orang-orang yang memang bisa mediumship ya, untuk orang yang bisa memasukkan arwah untuk berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu, terkadang memang di saat lagi capek, lagi banyak pikiran, atau memang lagi portalnya terbuka gitu ya, untuk berkomunikasi dengan mereka, siapa aja pun bisa masuk gitu. Dan itu tadi ada sebuah hikmah bahwasanya yang bunuh diri itu menyesal, dan kenapa itu kita bahas di episode sekarang, supaya siapapun ya, apabila kalian sedang memiliki permasalahan yang berat, sedang di dalam tekanan, kalian jangan pernah merasa bahwa persoalan itu tidak bisa diatasi, jangan pernah merasa putus asa. Karena orang yang bunuh diri, arwah-arwah bunuh diri, rata-rata menyesal, mereka tidak bisa pergi kemanapun. Langit dan bumi tidak menerima ya. Untuk kalian yang muslim sudah pasti juga seringkali membaca ayat-ayat suci Al-Quran bahwasanya Tuhan Allah mengutuk orang yang bunuh diri. Jadi sebisa mungkin tetap semangat. Iya. Dan salah satu alasan dari Kafuri mengajak Ama untuk membahas tentang sosok wanita yang bunuh diri ini tidak di apartemennya Kafuri. Karena di apartemennya Kafuri ini kan banyak sekali arwah-arwah anak kecil ya, gitu. Banyak sekali spirit dolls, dan ada juga beberapa yang masih menjadi boneka kosong. Rata-rata mereka yang bunuh diri agak sedikit posesif, karena mereka ya kita sendiri tahu lah masih mengambang gitu, nggak kesana nggak kesini. Jadi Kafuri merasa kurang begitu nyaman. Dan di sini pun kita meskipun di studionya orang lain, kita harus tahu diri untuk tidak serta-merta mengundang, takutnya nanti malah mengganggu yang ada di sini juga. Jadi hanya sekedar bercerita. Dan apa yang harus dilakukan sama Ama, menurut Kafuri sudah betul. Menggambar, berkomunikasi, silahkan kalau ingin menyampaikan. Karena sebenarnya kan kalau arwah itu datang hanya ingin menyampaikan sesuatu. Seperti tadi nih, tolong sampaikan permintaan maaf untuk keluarga. Iya. Nah, apakah Ama sudah menyampaikan buat keluarganya dia? Sudah mencari tahu belum? Karena kalau belum mencari tahu, belum menyampaikan, dia akan datang lagi. Belum sih Kak, jujur aja. Karena Ama aja nggak tahu ya almarhum ini siapa kan. Begitu Kakak kasih tahu, Ama langsung Google, baru Ama tahu. Dan shock juga sih. Wow, ternyata ini yang Ama gambar tuh baru kemarin gitu kan. Jadi Ama nggak tahu latar belakangnya siapanya Ama nggak tahu, dan harus berkomunikasi dengan keluarganya pun jujur aja Ama nggak tahu gitu. Iya betul. Jadi kita juga di sini harus memahami bahwa tidak semua orang percaya dengan apa yang dikatakan oleh seorang indigo gitu. Bisa aja nanti kalau Ama menyampaikan ke keluarganya pun dianggap cari sensasi, ngarang, atau mungkin malah lebih jelek lagi pengen meminta sesuatu dari keluarganya, padahal enggak, kita hanya ingin menyampaikan. Tetapi itu juga harus disampaikan kepada si almarhumah gitu. Betul-betul harus mencari cara yang baik gitu, karena kalau memang bisa ya pasti akan langsung disampaikan. Nah, cuman kalau mau tidur gitu ya harus dikirimin doa juga Mak. Supaya dia tenang. Jadi ini di antara arwah yang lain yang pernah datang. Berarti dia punya kekuatan khusus ya sampai Ama bisa menggambar. Iya, itu Ama aja kan kayak bingung ya, karena kan Ama juga punya kan Kak. Itu kok dia bisa sampai masuk ke kamar sih, gitu. Sebenarnya bukan kamarnya, tapi dimensinya, portalnya lagi kebuka. Maksudnya kok bisa masuk gitu, dan ini tangan enteng banget, dan Ama pun kayak tidak memaksakan untuk tangan bergerak, tidak ngasih tenaga atau apa, ini kayak benar-benar gini aja kayak dipandu sama kayak dia. Dipandu gitu kan, tiba-tiba udah pas hasilnya kayak gitu sempat gini juga, ini apa ya gitu kan, kayak dalam hati tuh gue bisa ngegambar kayak gini kok baru sekarang sih gitu kan. Akhirnya kan kayak ini ada yang nggak beres nih gitu kan. Ada sesuatu yang datang ke Ama gitu kan, karena semalamnya itu kan ketidihan dan lain-lain. Ya udah Ama cerita ke kakak, dan kakak bilang kayak gitu, itu kayak oke gitu. Dan bisa merasakan sama teman-teman yang bisa lukis lewat energi mereka, ternyata begitu dengan enteng banget tanpa
pikirin tanpa apa, langsung aja jalan ya langsung. jadi. Oh gitu, ya udah itu aja sih Kak. Iya. Pesan-pesan Ama nih setelah Ama mendapatkan pesan dari dia. Pesan-pesan Ama buat orang yang nonton. Pesan-pesannya dari Ama itu, hidup itu emang untuk berjuang sih Kak. Iya, iya. Hidup itu untuk memang berjuang. Ketika kalian semua sama Tuhannya masing-masing dikasih cobaan, itu adalah bentuk sayang dari mereka. Dan setiap cobaan, seberat apapun cobaan itu akan ada solusinya dan akan kelar. Karena menurut Ama, cobaan itu tumpang lewat doang. Betul, Gitu, betul. Tidak selamanya utuh ada di diri kita dengan masalah yang sama, no. Hari ini masalah selesai, besok akan ada lagi yang lain. Kita nggak pernah tahu. Intinya kita menerima apapun yang Tuhan kasih. Menerima aja, karena hidup itu ya untuk menerima, untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk menerima apapun itu, kesalahan kita, kesalahan teman, keluarga. Ketika kita udah menerima itu, ikhlas akan keluar, terus kayak hidup itu akan enteng. Iya. Segimanapun cobaan yang besar menimpa kita itu. Betul. Jadi masing-masing orang punya cobaannya sendiri-sendiri ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa cobaan kita yang paling berat. Karena kalau kita yakin pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar gitu. Itu adalah salah satu pesan yang sangat penting dari seseorang yang dulu mungkin karena dia tidak tahan terhadap sebuah tekanan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi sekarang setelah dia meninggal agak sulit untuk mendapatkan kata rest in peace. Meskipun yang namanya rest in peace adalah sepenuhnya sepenuhnya mutlak hak dari Tuhan gitu. Tapi sebisa mungkin hargai kehidupan kita karena kehidupan memang tidak pernah ada yang sempurna. Iya. Nah, cuman kalian bisa membuat kehidupan kalian sempurna dengan melakukan apa yang kalian cintai, dengan berkorban, dengan bekerja keras, berusaha untuk orang-orang yang kalian cintai, dan itu adalah bukti bahwa kalian juga mencintai hidup gitu. Tapi kita juga harus sangat berterima kasih kepada almarhumah ya, karena ini kan baru dugaan ya Ma. Iya. Kita nggak menyebutkan nama sama sekali, nggak menyebutkan tempat kejadian dan dia bunuh dirinya secara apa, karena kita pun tidak ingin menyinggung pihak-pihak lain, pihak keluarga, karena memang peristiwanya baru banget terjadi gitu. Dan bicara tentang bunuh diri, pernah nggak sih seorang Ama Gerald memutuskan ingin bunuh diri tapi nggak jadi? Oke, mau jujur nih Kak ya, nggak apa-apa. Tahun 2020, enggak 2019 lah, 2019, 2020 sampai kemarin nih 2021 itu jujur aja sempet, apalagi pas lagi PPKM tuh Kak, yang pertama banget lockdown tuh, aku ngerasa hidup ini nggak berguna. Kerjaan nggak ada, kerjanya tidur terus, bangun tidur nonton, makan dan kayak gitu. Itu berbulan-bulan, bisa bilang bertahun-tahun seperti itu. Dan dalam hati tuh kayak mikir, gue ngapain hidup ya? Kerja enggak, bermanfaat buat orang lain juga enggak, bisa ngebantu keluarga juga enggak saat itu. Terus kerjaan saya tidur, saya nambah dosa tiap hari. Mungkin kalau saya mengakhiri hidup saya itu akan lebih berguna buat saya. Pada saat itu? Pada saat itu. Terus apa yang bikin Ama akhirnya memutuskan gak jadi bunuh diri? Nengok ke kiri ada foto mama. Oh oke. Karena foto mama sama Ama dijepit, jadi kalau Ama pun gimana, mau tidur gini, mau bangun tidur, mau lagi makan, itu akan kelihatan. Oh, ada ibu saya. Yang sayang sama saya gitu kan. Yang harus kita perjuangkan. Yang harus kita perjuangkan. Oh ada papa, oh ada adik Ama ini. Astagfirullahaladzim, kelar. Terjadi lagi beberapa bulan yang lalu, ketika emang pas PPKM lagi, semua kan gak kerja juga ya Kak. Yeah. Apalagi kayak Ama di entertain, yang di acting, yang di apa, mereka juga kan gak boleh syuting sama sekali. Yeah. Itu muncul lagi keinginan untuk bunuh diri. Iya, untuk bunuh diri muncul lagi, kayak aduh bosen nih, nggak ketemu orang gitu kan, ngobrol sama orang juga, kalau misalkan Ama nggak keluar berbulan-bulan dari kosan juga nggak akan ketemu orang buat ngobrol. Kayak ini apa sih gitu kan.
lagi-lagi ngerasa ngerasa nggak bermanfaat juga buat keluarga, buat teman-teman, buat diri sendiri aja nggak ngerasa bermanfaat karena kerjaannya tidur gitu kan. Iya. Waktu itu sholat juga jarang, jujur aja. Muncul lagi Kak, kayaknya udah deh, gue udah capek banget buat ngadepin hidup ini tuh. Kayaknya gue cicilan juga punya banyak gitu kan. Terus kayak gue mau ngapain sih gitu kan, daripada gue nambah-nambah dosa gitu kan. Itu muncul lagi. Muncul lagi yang ngelihat orang tua. Jadi sampai sekarang itu kalau Ama ngelihat foto-foto orang tua Ama zaman muda, Ama sakit hati Kak. Kenapa? Selalu nangis karena keadaannya udah beda. Dari segi fisik mereka udah makin berkeriput. Iya. Kemarin baru minggu lalu Ama lihat foto papa posting dia zaman muda pakai jas kayak gagah gitu ya. Terus mikir, aduh gua belum bisa ngasih kebahagiaan nih buat papa. Papa dulu hidupnya enak banget. Zaman dulu kan bisa dibilang orang yang pakai jas yang oke lah gitu kan. Dan kayaknya hidup kalau sekarang tuh kayaknya hidupnya lebih susah gitu kan. Kok makin tua tuh kayak makin banyak beban gitu kan. Ama sendiri sebagai anak jadi ngerasa sakit hati aja. Nah dari situ kayak gue maraton nih, apapun pekerjaan gue ambil, nggak ada yang kasarnya gue kepikiran bunuh diri atau apa-apa. No, itu gila banget sih Mak gitu kan. Dari situ kayak Allah itu kayak ngasih, ketika Ama udah ngerasa ikhlas apapun yang dikasih, rezekinya itu kebuka dengan sendirinya aja. Itu jadi udah jauh-jauh banget pikiran mau bunuh diri. Makanya pas kemarin kayak almarhum masuk bunuh diri, gue kayak sayang, gue nggak ngelakuin itu. Kalau gue ngelakuin itu mungkin sama apa yang lu rasain gue ngerasain, dan itu udah nggak bisa minta tolong siapa-siapa. Kalau datang ke Kak Furi juga Kak Furi tutup pintu. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman, kalau kalau kita misalnya di dimensi lain kan kelihatannya seru, ketawa-ketawa, tapi masing-masing orang juga memiliki permasalahannya sendiri-sendiri gitu. Dan Kak Furi juga happy ya, hari ini Ama udah bersedia sharing cerita. Sharing cerita ini adalah untuk masukan buat kalian semua bahwa yang namanya bunuh diri itu mungkin hampir semua orang pernah ingin melakukan bunuh diri di saat mereka udah benar-benar di titik terendah. Tetapi permasalahannya apakah kita akan bangkit atau kita akan jatuh gitu. Karena nggak ada orang yang sukses kalau nggak jatuh. Nggak ada orang yang berhasil kalau dia tidak mengalami banyak kegagalan di dalam kehidupannya. Dan syukur alhamdulillah hikmahnya dari apa yang terjadi sama Ama, akhirnya dengan adanya orang-orang yang kita cintai nih, misalnya kalian punya orang tua yang udah mulai tua, yang sudah mulai sakit-sakitan, yang kita harus mulai bertanggung jawab loh terhadap kehidupan orang tua kita. Nggak bisa kita jadi anak nggak membantu, nggak mungkin. Atau kita juga punya anak yang memang harus kita perjuangkan. Jadi hal-hal seperti itu harus kalian pegang erat sebagai impian, sebagai cita-cita, sehingga kedepannya ada masalah seberat apapun kalian bisa menghadapi dengan baik, karena nggak ada masalah gitu ya Mak. Ya, dan Kak Furi secara personal happy melihat perubahan Ama yang sekarang jauh lebih berenergi, jauh lebih bisa menghargai kehidupan, karena masing-masing orang memiliki titik dewasanya, pendewasaan yang sendiri-sendiri masing-masing. Ada mungkin orang yang digembleng dari kecil, ada orang yang memang digembleng di saat usia-usia tertentu gitu. Ada orang yang dulunya enak banget hidupnya terus tiba-tiba dikasih susah gitu. Jadi banyak hal. Yang paling penting tetap keep the faith, semangat. Dan kita sama-sama mendoakan almarhumah ya, kita nggak bisa sebutin namanya, tapi mudah-mudahan kalian semua yang nonton juga bisa mengirimkan doa sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Kita berdoa dulu. Ya, kita ucapkan terima kasih untuk almarhumah yang sudah bersedia datang meskipun sebentar, dan kita memohon maaf kita nggak buka portal karena memang ini tempat orang lain ya. Dan semoga almarhumah juga sering kali didoakan oleh keluarganya sehingga
bisa mendapatkan jalan yang terang, bisa diampuni oleh Allah. Amin, ya. Oke, makasih Mak. Oke Kakak, makasih juga udah kasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol di sini. Iya, udah sharing dan mudah-mudahan nanti next 2022 ada banyak proyekan film yang ada ama Geraldnya. Ya, tapi ya itu tadi kata Cika, kalau terkenal jangan sombong. Jangan. Apalagi jadi playboy. Kalau belum terkenal aja udah jadi playboy kayak Yogi ya. Apalagi kalau udah terkenal dan banyak duit. Aduh. Oke. Thanks for watching. Silahkan untuk yang ingin berkomentar, silahkan klik di kolom komentar. See you. Bye-bye. Bye.